Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan atau bagaimana cara membuat modul belajar umum di aplikasi Jagaratu. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih yang dimaksud dengan modul belajar umum. Yang dimaksud modul belajar umum ibaratnya kalau manual adalah seperti ruang kumpulan modul-modul atau buku-buku atau materi-materi yang bisa dipinjam oleh siswa setiap saat. Nah, oleh karena itu, dengan fungsinya yang mirip perpustakaan, maka saran saya adalah setiap guru yang membuat materi pembelajaran lalu tidak dijadwalkan di pembelajaran interaktif, maka buat pula materi itu ke modul belajar umum. Karena kalau kita membuat hanya sebuah materi, misalnya materi X, sebuah mapel dengan materi X dijadwalkan, diajarkan di sebuah kelas pada tanggal dan jam yang sudah ditetapkan. Kalau kita hanya membuat itu, maka ketika jadwalnya sudah datang, siswa sudah bisa mengakses ya materi itu. Tetapi kalau kegiatan itu sudah ditutup oleh sang guru karena memang jam belajarnya sudah habis, maka sudahlah, siswa tidak bisa mengakses kembali materi itu, baik materi itu berupa teks, gambar maupun video atau campuran dari ketiganya. Nah, itu kasihan ketika siswa hendak mencoba mengikuti kembali di luar jam pelajaran. Itu tidak akan bisa karena kelasnya sudah ditutup. Seperti juga halnya kalau manual kan. Kalau manual, seorang guru masuk ke dalam kelas, lalu kelas itu membahas tentang suatu materi, kemudian materi itu pembahasannya habis, waktunya habis, maka guru berpamitan, sesi ditutup, sudah selesai. Jadi siswa nggak bisa lagi mengakses materi tadi, kecuali siswa itu menghubungi guru, minta diterangkan, atau menuju ke perpustakaan, pinjam kembali buku yang tadi dipakai oleh sang guru. Nah, itu baru bisa. Nah, oleh karena itu di pembelajaran daring yang menggunakan Jagaratu juga sama. Sehingga apabila kita telah membuat sebuah materi pembelajaran di suatu pembelajaran interaktif, maka kopikan materi itu dan disimpan di modul belajar umum, sehingga apabila siswa selesai mengikuti pembelajaran interaktif, selesai tanya jawab, sudah tanya jawab, sudah mengikuti dan sesi ditutup, tapi siswa ingin membuka kembali, siswa bisa pinjam atau bisa membuka modul tadi di perpustakaan yang disebut dengan modul belajar umum. Disitulah siswa bisa kembali membuka materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, sekarang bayangkan kalau Bapak Ibu guru tidak menyiapkan modul yang sama di modul belajar umum, maka ketika sesi selesai, siswa nggak bisa belajar lagi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari kita simak langkah-langkahnya untuk membuat hal semacam itu. Yuk, kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus kita lakukan, seperti biasa, kita aktifkan salah satu web browser yang biasa kita pakai. Dalam hal ini saya menggunakan Firefox. Kemudian kita ketikkan alamat Jagaratunya, yaitu jagaratu.kentangkalong.id. Ini nanti insya Allah akan saya tuliskan linknya di box description-nya. Tekan enter, kemudian ketikkan emailnya atau akunnya, lalu passwordnya, klik login. Selanjutnya kita masuk ke menu pembelajaran. Di menu pembelajaran kita masuk ke submenu modul belajar umum. Nah, kita lihat di sini ada tambah modul baru 0. Maksudnya modul baru, penambahan modul baru itu kita belum punya. Kita belum pernah menambah modul baru maksudnya. Kemudian di sini ada tombol upload file modul. Kita juga belum pernah mengupload file modul, ini masih 0. Nah, untuk itu kita mau mencoba melakukan keduanya ya.
Yang pertama, kita lihat bagaimana kalau kita hendak mengupload modul baru. Apa sih yang dimaksud mengupload modul baru? Ini maksudnya kita mempunyai sebuah file modul yang berbentuk file, bisa Microsoft Word, bisa Excel, bisa PDF. Nah, ini mau diupload, langsung mau diupload. Nah, maka caranya klik saja tombol upload ini, kemudian pilih mata pelajarannya, tema pembelajarannya, misalnya tentang pengenalan komputer. Kemudian klik telusuri untuk mencari file yang akan di-upload. Nah, saya akan menelusuri, saya sudah menyiapkan filenya. Ada di project. Ini tampilkan semua berkas. Nah, ini kelihatan. Nah, ini file materi perangkat keras ini yang akan saya upload. Klik open. Ini sudah masuk di sini. Tinggal apakah status file ini mau di open atau aktif atau tidak aktif. Kalau aktif berarti mulai saat kita upload berarti si anak atau siswa yang punya akun bisa mengakses materi tersebut dan bisa mengunduhnya juga. Kalau tidak, karena misalnya rencananya nanti tanggal tertentu, ya kita pilih tidak. Saya aktifkan. Lalu klik upload file modul. Selesai sudah, ya, selesai. Kemudian bisa kita kembali ke layar utama modul pembelajaran. Lihat nih, upload file modul kita sudah punya satu, dan kita bisa cek di sini. Nah, ini mata pelajarannya PKTIK, temanya atau topiknya pengenalan komputer. Nah, kita bisa download, anak pun bisa download. Kita juga bisa edit, tapi anak tidak bisa mengedit. Kita bisa menghapus dari aplikasi, anak tidak bisa menghapus dari aplikasi. Oke, sekarang kita kembali ke sini, ke topik ya. Bagaimana kalau kita hendak menambah modul baru, bukan mengupload tapi menambah modul baru? Ya, tinggal klik saja tambah modul baru ini. Klik, kemudian tema pembelajarannya misalnya pengenalan komputer. Kemudian ini di text editor ini silahkan ketikkan modulnya, atau kita copy paste dari modul yang sudah pernah kita buat di Microsoft Word misalnya. Nah, sebagai contoh saya akan meng-copy paste dari Microsoft Word. Ini saya minimalkan dulu. Saya cari modul tadi di project. Kemudian disinilah saya akan meng-copy isinya. Saya aktifkan dulu Microsoft Word-nya. Nah, ini dia modulnya. Ini bisa di copy paste ya ke aplikasi tadi. Agar tidak terlalu lama, saya akan mencoba mengcopy sebagian kecil saja. Ini misalnya mau saya copy ini sampai sini misalnya. Ya, tinggal kita copy dengan Ctrl C. Ctrl C, kemudian kita kembali ke aplikasi. Ya, lalu kita Ctrl V atau tempel atau paste ya di sini, Ctrl V. Nah, maka akan muncul di sini. Tinggal kalau ada yang kurang pas silahkan diedit sedikit ya, kurang naik misalnya. Ya, seperti ini. Demikian juga di sela-sela teks ini kok ada gambar. Ya, bawahnya misalnya ya, kita kasih aja gambar. Nah, gambarnya tentunya sudah disiapkan dulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambar untuk contoh. Ini saya tutup ya, sudah selesai. Ini gambar CPU misalnya. Ini saya copy Ctrl C sama seperti tadi, kembali ke aplikasi. Lalu di sini Ctrl V atau tempel atau paste. Nah, ini gambarnya. Lalu gambarnya silahkan di resize atau diubah ukurannya agar mudah dilihat di handphone si anak. Nah, saya ubah dulu ukurannya dengan handle ini. Ya, segini kira-kira. Ya, cukup. Dan seandainya juga di sela-sela modul ini kita ingin menyisipkan video dari YouTube, ya kita sisipkan pula. Misalnya di bawahnya. Nah, di sini ya. Kita ke YouTube. Kita buka YouTube. Kemudian kita cari video punya kita. Kalau kita belum punya, ya video milik orang lain, misalnya perangkat keras komputer. Nah, misalnya ini.
ini videonya diaktifkan dulu. Kemudian setelah aktif, bisa di pause atau tidak ya. Yang penting nih di tengahnya kita klik kanan, lalu klik simbol siku kiri siku kanan ini ya, salin kode smart, klik. Setelah selesai kembali ke aplikasi, kemudian kita paste, kita tempelkan. Tapi ingat, untuk video source-nya harus diaktifkan dulu. Nah, lalu kita atur ya, kita bawa paling bawah. Nah, paling bawah sini. Nah, ini paling bawah tuh ini, kemudian taruh di atasnya satu baris. Nah, di sini di paste di situ, Ctrl V. Nah, setelah di paste, source-nya dimatikan lagi. Nah, setelah itu kita cek bawah. Nah, ini ada kotak videonya. Kotak videonya juga sama nih, harusnya disesuaikan ukurannya. Maka kita buat ukurannya lebih kecil dengan cara bukan dengan handle ya kalau video, tapi dengan klik kanan di area kotak ini. Klik kanan, klik iframe properties, kemudian atur lebarnya 300 kira-kira, tingginya 175. Oke. Nah, segini kira-kira. Jika sudah, statusnya silahkan aktif atau tidak aktif. Saya coba aktif langsung saja, lalu klik simpan modul. Jika selesai, coba kita kembali ke daftar modul pembelajaran. Kita lihat, tambah modul baru ada satu. Ya, ini upload file modul juga ada satu. Ini sudah kita cek tadi ya. Sekarang kita cek ini. Nah, kita lihat, pengenalan komputer malah ada 2 ya. Tadi untuk latihan 1. Ya. Nah, kalau apa bedanya sih, saya kembali lagi ke ini ya, ke halaman depan. Nah, apa bedanya tambah modul baru dengan upload file modul? Nah, ini, apa bedanya upload modul baru dengan tambah modul baru? Kalau kita mengupload modul baru, yang kita upload berupa file, dan ketika anak itu membuka file itu dengan cara mendownload, itu terserah anak. Tapi kita tidak bisa tahu bahwa anak itu aktif mendownload untuk membaca atau tidak. Tapi kalau ini tambah modul baru atau ini kita akan tahu bahwa anak itu, seorang anak sudah pernah membuka modul itu. Karena kita lihat ya, kita bisa cek di sini. Nih, di sini ada BKTIK 0 kali dibaca. Nah, nanti kalau dibaca orang 1 kali muncul 1 kali dibaca. Ini kalau diklik akan ketahuan siapa yang membaca namanya, jumlah aksesnya berapa kali anak tersebut, nisnya berapa, itu akan ketahuan ya. Kembali ke sini, lalu apa sih isinya, coba kita lihat. Pengenalan komputer. Ini yang pertama ya. Nah, ini anak sudah pernah membuka sekali, nanti akan kecatat namanya siapa. Ini anak bisa mengikuti videonya juga. Demikian materi hari ini untuk Bapak dan Ibu guru, untuk kawan-kawan semua, bagaimana cara kita membuat modul belajar umum. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.